bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Rebot Surabaya, Shalom. Sekali lagi Shalom semuanya. Pagi hari ini kita bersama mau menaikkan syukur dan sukacita kita di hadapan Tuhan, sebab hanya oleh karena kasih dan karunia Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai rangkaian ibadah pada pagi hari ini, kita mau menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami semua di pagi hari ini. Sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk menerima lawatan dan hadirat-Mu ya Bapa. Ampuni atas segala kesalahan dan kemelesetan kami selama ini Tuhan, yang mungkin membuat kami kurang berkenan di hadapan-Mu pagi hari ini. Dan ini kami yang mau terus Engkau bentuk melalui firman-Mu, yang memperbarui kami dari hari ke hari. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami menyadari keadaan kami Tuhan. Masih banyak kesalahan dan cacat celah kami di hadapan-Mu, yang membuat hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Namun semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu, sehingga Engkau terus membentuk kami. Dan ini hidup kami yang mau kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Ku sadari aku bercela, bejana hancur di mata-Mu. Hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Bagai gurun kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat ku damba Tuhanku, lawatan-Mu di hidupku. Mari dengan tulus kembali katakan, ku sadari aku bercela,
Bejana hancur di matamu hanya oleh belas kasih-Mu, hanya oleh belas kasih-Mu. Kau menerima diriku bagai gurun kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat ku damba Tuhanku, lawatan-Mu di hidupku. Tanpa kasih-Mu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu pencunang bentuk daku, indah dalam pandangan kata-Mu. Kau ubahkan tuh kemuliaan, simfoni indah keagungan-Mu. Kami sangat menyadari keadaan kami. Ini kami Tuhan yang mau Engkau terus ubah. Mari kembali nyatakan, ku sadari aku bercela, kami hanyalah bejana yang hancur, bejana hancur yang butuh Engkau terus bentuk setiap hari Tuhan. Hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku bagai gurun kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat ku damba Tuhan, sangat ku damba Tuhanku, lawatan-Mu di hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama nyatakan rindu ini di hadapan Tuhan. Tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan hina. Untuk setiap kami di tangan-Mu pencunang bentuk daku, indah dalam pandangan mata-Mu. Kau ubahkan tuh kemuliaan, simfoni indah keagungan. Tanpa kasih karunia-Mu ya Tuhan, ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu pencunang bentuk daku, indah dalam pandangan mata-Mu. Kau mengubahkan setiap kami, Kau ubahkan tuh kemuliaan, simfoni indah keagungan. Kau ubahkan setiap kami, Kau ubahkan tuh kemuliaan, simfoni indah keagungan. Kau mengubahkan kami, tuh kemuliaan,
simfoni indah keagungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, bentuk setiap kami. Kami perlukan Kau Tuhan, ini hidup kami, ku serahkan hanya padamu. Kami mau setia, kami mau ikut Engkau Tuhan, sampai habis nafasku. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Kau layak dipuja Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, yang mau Kau bentuk ya Bapa. Ini kami bejana-Mu, bentuk setiap kami Tuhan, hanya sesuai kehendak-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang Maha Esa, yang layak ditinggikan, layak dipuji, disembah. Haleluya ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku, dengan segenap hatiku melayani. Selamanya kami akan mengingat kebaikan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir. Kami mau terus melayani-Mu dengan segenap hatiku. Selamanya kan ku ingat Tuhan, segala kebaikan di dalam hidup setiap dari kami Tuhan. Meskipun kami belum layak menerima, tapi ini hidup kami Tuhan, yang mau kami terus persembahkan di dalam tangan. Ku buat bagi-Mu Tuhan sampai akhir, dengan segenap hati. Sekali lagi dengan tulus kita kembali nyatakan di hadapan Tuhan. Selamanya akan ku ingat Tuhan kebaikan-Mu
kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Kami mau bersuka cita pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kau gunung batu kami, kota benteng hidup kami. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan bersama, Tuhanlah kekuatanku. Kekuatanku selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat berteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, juga tetap percaya. Katakan bersama, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat berteduhanku. Padamu dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidup selamanya. Kau beserta di hari esokku selamanya, sampai di rumahmu. Tepuk tangan bersama, kami bersuka cita. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat berteduhanku. Padamu dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidup selamanya. Kau beserta di hari esokku selamanya, sampai di rumahmu. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku selamanya. Kau beserta di hari esokku selamanya, sampai di rumahmu. Aku sing memuji Tuhan. Katakan bersama, sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku selamanya. Kau beserta di hari esokku selamanya.
sampai di rumahmu lapirku jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Tuhan. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya kau beserta di hari esokku, hari esokku. Selamanya sampai di rumahmu, selamanya, selamanya sampai di rumahmu, selamanya sampai di rumahmu. Haleluya, berikan segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu masih siap memuji Tuhan? Yang masih siap memuji Tuhan, kita sekali lagi berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Sebab dialah Allah Immanuel yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dari dulu sampai selama-lamanya. Mari kita katakan bersama, kasih-Mu tak berubah ya Bapa. Kasih-Mu tak berubah selamanya, selamanya. Cinta-Mu, cinta-Mu selalu ada, tak pernah tinggalkan, tak pernah berubah. Kita katakan sama-sama, Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta di tengah kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Kita katakan Immanuel. Kasih-Mu tak pernah berubah ya Bapa. Kami nyatakan dengan penuh sukacita. Kasih-Mu tak berubah selamanya, selamanya. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu selalu ada, tak pernah tinggalkan, tak
dari kami Tuhan. Maka ini syukur dan pujian kami di hadapan-Mu. Mari kita terus bertepuk tangan buat Tuhan. Mari yang rindu sama-sama kita kembali katakan, Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Oh, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita. Bersama kita, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selama. Bersama kita katakan Immanuel. Bersama kita berikan tepuk tangan buat Allah Immanuel. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Shalom, selamat datang di GSKI Rehoboth Surabaya. Berikut kami sampaikan kegiatan pelayanan dan jadwal ibadah untuk sepekan ke depan. Kami menyapa dengan hangat dan mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir di GSKI Rehoboth Surabaya. Bagi jemaat baru dapat mengambil souvenir seusai ibadah di lobi gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pelayanan baptisan air, pemberkatan nikah, penyerahan anak, dan ibadah penghiburan dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Bagi jemaat yang ingin bergabung dalam komunitas Home Adult and Couple, Home Youth, dan Home Umum, dapat mengunjungi booth yang berada di lobi gereja seusai ibadah. Penyegaran rohani, Rabu 18 Juni 2025, pukul 7 malam berlokasi di GSKI Rehoboth Surabaya, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Kilapong. Ibadah raya pada hari Minggu 22 Juni 2025, pukul setengah 10 pagi, berlokasi di GSKI Rehoboth Surabaya, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Kilapong. Sekolah Minggu and Teens pada hari Minggu 22 Juni 2025 pukul setengah 10 pagi berlokasi di ruangan sekolah minggu dan ruangan teens. GSKI Rehoboth Surabaya akan mengadakan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi sekretariat pada nomor yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melalui kotak persembahan yang telah disediakan atau melalui QR barcode BCA yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan hati untuk membantu pelayanan diakonia, dapat memberikan persembahan diakonia melalui nomor rekening BCA yang tertera di layar. Ikuti akun media sosial GSKI Rehoboth Surabaya di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal ibadah. Let's enjoy our service. Saya Stephen Hadinata mengucapkan terima kasih atas perhatiannya and God bless. Kita mau teduhkan hati kita untuk kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kesetiaan-Mu atas kami. Kami mau percaya kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan. Segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau mempercayai Engkau lebih dari apapun, lebih dari siapapun Bapa. Haleluya. Percaya padamu dengan segenap hatiku, tak ku ragukan janjimu, menyertaiku selalu. Katakan kembali, ku percaya padamu. Ku percaya padamu
segenap hatiku tak kuragukan, aku ragukan janjimu, menyertaiku selalu kasihmu, kasihmu Bapa ada di setiap langkahku, menemani hariku, mewarnai jiwaku. Cintamu Bapa, cintamu Bapa akan selalu ada di hatiku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu, dengan lebih tulus lagi kita mau katakan, ku percaya kepadamu. Haleluya. Ku percaya padamu. Dengan segenap hatiku tak kuragukan, tak kuragukan janjimu, menyertaiku selalu kasihmu Bapa. Ada di setiap langkahku, menemani hariku, mewarnai jiwaku. Cintamu Bapa, cintamu Bapa akan selalu ada di hatiku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kasihmu Bapa, kasihmu Bapa ada di setiap langkahku, menemani hariku, mewarnai jiwaku. Cintamu Bapa, cintamu Bapa akan selalu ada di hatiku. Ku mau setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini rindu kami Bapa, ini janji kami, ini komitmen kami Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu atas kami. Kau selalu berjalan dengan kami Tuhan. Tugas kami hanya bagaimana kami memantaskan hidup kami layak berjalan bersama-Mu. Sebab itu kami mau berjuang Tuhan. Kami harus berjuang lebih lagi. Haleluya. Kami boleh bersama-sama dengan Kau sampai di langit baru dan bumi yang baru. Haleluya. Kami mau setia sampai akhir hidup kami, sampai habis nafas ini Bapa. Haleluya. Kasih
undang Bapak Ibu berdiri bersama. Menemani hariku, mewarnai jiwaku, cintamu Bapa, cintamu Bapa akan selalu ada di hatiku. Kau setia, bukan setia sampai akhir hidupku. Dapat saya undang hambanya Bapak Pendeta Greding Stone boleh naik. Ada di setiap langkahku, menemani harimu, mewarnai jiwaku. Cintamu Bapa, cintamu Bapa akan selalu ada. Kau selalu ada di hati kami. Kami mau setia, bukan setia sampai. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan kasih-Mu Bapa. Mari kita hayati besar kasih-Mu Bapa. Setiap langkah kami, langkah jatuh dan langkah bangkit kami, Kau menemani kami, Kau mendampingi kami, mewarnai jiwaku. Cintamu lebih dari cukup, lebih dari cukup Bapa, akan selalu ada di hatiku. Bukan setia sampai akhir hidup. Kasih-Mu Bapa, angkat dengan lebih tulus dari hati kita. Katakan kasih-Mu Bapa, biar kami naikkan ini dengan sebuah ingatan akan kasih-Mu yang luar biasa di sepanjang jalan kami, yang tidak bisa kami balas dengan apapun. Mewarnai jiwaku, cintamu, cintamu, cintamu Bapa akan selalu ada di hatiku. Ku kan setia. Sekali lagi Bapak Ibu, masih dengan suara yang lembut, setengah suara. Kasih-Mu Bapa, naikkan dengan tulus, naikkan dengan sungguh. Kasih-Mu Bapa. Biar naik pujian penyembahan pada siang hari ini, yang bukan hanya karena membaca lirik atau mengikuti arahan dari depan, tapi dengan kesadaran bahwa apa yang kita nyanyikan adalah apa yang kita alami bersama dengan Allah. Mewarnai jiwaku, kami mengalami cinta-Mu, kami mengalami penyertaan-Mu, dan itu cukup membuat kami hanya membutuhkan Engkau, hanya Engkau. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku kan setia, ku kan setia. Ku kan setia
Sekali lagi terakhir, sampaikan pada Tuhan seperti komitmen kita sendiri dari hati kita. Kami akan setia sampai akhir hidupku. Bapa, biarlah penggalan dari akhir lirik lagu ini betul-betul mendarah daging dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar sebuah nyanyian yang kami naikkan, tapi sungguh sebuah gerak hidup yang kami usahakan untuk hidupi dalam Engkau Tuhan. Ajari kami supaya bukan hanya bisa mendengarkan, bukan hanya bisa menyanyikan apa yang baik, apa yang kami pandang benar, tapi sungguh-sungguh melakukan apa yang Kau pandang benar. Bapa, tolong kami yang seringkali jatuh dan rapuh ini. Banyak pilihan kami yang meleset, banyak pilihan kami yang luncas. Tapi pagi menjelang siang ini, terima kasih untuk kesempatan-Mu pertama-tama Bapa. Dan kalau kami boleh belajar lagi, beri kami tahu isi hati-Mu, agar kami sungguh-sungguh menghidupinya. Dan kami memilih dengan benar. Kami memilih Engkau. Menggores jiwa kami dengan cinta-Mu yang luar biasa. Dan kami mencintai orang lain dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakailah momen ini sebagai kesempatan-Mu untuk berbicara. Baikan isi hati-Mu pada hamba dan juga pada anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya setiap kami diberkati dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan akal budi kami ke hadirat-Mu. Dan kami terima firman-Mu dengan sukacita. Kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bergiliran. Saya akan membaca ayatnya yang genap, ayat ke-16. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya undang untuk membaca ayat yang ganjil, ayat ke-17. Ayat ke-16 saya mulai. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Silakan. Isu tersebut supaya nggak perlu dicari begitu ya. Jadi biar khusus yang di Surabaya aja, karena yang Surabaya nggak mungkin nyari ke Jakarta kan ya. Kalau nyari memang niat Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukankah itu sama dengan apa yang Esau lakukan? Dia memilih untuk menukar hak kesulungannya. Hak kesulungan di sini bukan hak keselamatan Bapak Ibu ya. Esau di sini pada kisah Esau bukan hak keselamatan. Hak kesulungan adalah hak properti, hak warisan. Harusnya orang tuanya, Ishak, akan memberikan kepada dia warisan. Supaya apa? Supaya dia bisa jadi breadwinner, pencari nafkah, penopang keluarga utama ke depan. Karena itulah tugas anak sulung. Tapi bersama dengan tugas itu juga privilege. Karena dia dapat uang, dapat warisan, dapat properti. Jadi di samping tugas ada privilege. Dia dapat properti, dapat warisan. Itu membuat dia pada akhirnya lebih berkuasa atau lebih punya power ketimbang anggota keluarga lain. Itu anak sulung Bapak Ibu. Tapi dia tukar. Dia merasa mungkin kalau kita menyelami misalnya secara psikis ya, meskipun mungkin saya bukan ahli psikologi di sini. Mungkin Esau berpikir bahwa ini kayaknya nggak serius-serius amat. Toh nggak ada bapakku di sini, cuma aku dan Yakub. Siapa yang mau jadi saksi? Siapa nanti akan membuktikan bahwa aku pernah menukar hak kesulunganku? Gak ada orang yang lihat kok, cuma berdua.
Dan dia pandang mungkin, kalaupun akhirnya si Yakub minta nekat ke Ishak, pasti Ishak akan bilang, aduh mana bisa. Itu mah gak masuk akal. Kamu tuh adiknya kakakmu, gak mungkin kamu. Pasti ditolak. Mungkin Esau berpikir, permintaan Yakub untuk menukar sepiring makanan itu adalah permintaan yang konyol. Kenapa? Karena secara logika gak mungkin, bapak yang gak mungkin kasih. Kalaupun akhirnya Yakub bilang ke bapaknya, tapi kakakku tuh bilang dia tukar loh. Dia mau kasih loh. Siapa yang jadi saksi? Gak ada saksi. Dianggap remeh, dianggap sederhana. Dianggap gak mungkin terjadi. Toh pilihan kecil ini. Tapi ternyata Bapak Ibu, spekulasi Esau meleset. Itu bukan pilihan kecil. Itu pilihan yang besar. Persimpangan jalan yang besar. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian terkasih. Bukankah setiap kita selalu menghadapi yang namanya pilihan setiap hari. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau semua kita belajar termasuk saya. Belajar tentang satu kata yang jadi judul dari khotbah ini. Dahsyatnya sebuah pilihan. Dahsyatnya sebuah pilihan. Dahsyatnya sebuah pilihan. Apa yang tadi saya ceritakan pada awal tentang kisah beberapa mahasiswa dan juga kisah tentang Esau di Alkitab punya satu benang merah, yaitu dahsyatnya sebuah pilihan. Apa dahsyatnya sebuah pilihan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, dahsyatnya sebuah pilihan tidak terletak hanya pada dampaknya. Banyak orang berpikir hebatnya sebuah pilihan, dahsyatnya sebuah pilihan itu karena dampaknya. Contoh misalnya, kalau ngebunuh orang, jangan, nanti masuk penjara. Dampaknya dahsyat. Ngomongin orang, jangan, nanti dampaknya kita dibenci kalau ketahuan. Kalau yang kita omongin ternyata bocor. Orang yang terima omongan kita tentang dia bocor, nanti kita diomongin. Nanti kita diaduin, nanti berdampak, jangan. Dahsyatnya sebuah pilihan Bapak Ibu Saudaraku sekalian tidak hanya terletak pada dampaknya itu saja. Iya betul, pilihan yang salah berakibat pada dampak yang luar biasa. Betul, setuju. Dampak juga masuk dalam unsur kenapa sebuah pilihan itu sangat dahsyat. Tapi pagi ini Bapak Ibu, saya mau kita belajar dua hal penting tentang dahsyatnya sebuah pilihan. Bukan hanya karena dampaknya. Kenapa? Karena kalau hanya berdasarkan dampaknya saja Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, maka kita akan ceroboh terhadap pilihan yang dampaknya kecil. Contoh. Mau makan mie instan atau mau makan yang sehat? Pilih yang mana? Kecil kan? Sederhana. Dampaknya kecil. Kalau kita melihat pilihan berdasarkan dampaknya, kita akan melihatnya sebagai sebuah hal yang tidak signifikan. Dan akhirnya pilihan kita jadi tidak punya prinsip yang jelas. Kita ngambil pilihan berdasarkan yang mana kita mau, yang mana kita seneng. Makan sehat, makan gak sehat itu pilihan kecil, dampaknya kecil. Apalagi kalau kita masih muda. Maka kalau orang-orang muda tidak akan berusaha untuk jaga pilihannya. Ya orang masih muda dampaknya cuma paling makan berapa sih? Paling kalau pakai mie instan susah BAB aja, betul gak Bapak Ibu? Kalau udah mie instan 2, telur, kornet, bumbunya full, waduh itu dipastikan Bapak Ibu buang air besar susah. Ususnya keasinan, kebanyakan garam. Jadi kering itu BAB kita. Tapi kecil. Gak usah terlalu pusing lah, itu pilihan kecil. Nah kalau orang melihat pilihan itu yang berdasar dampak, dia tidak akan hati-hati dengan pilihannya itu. Karena ada pilihan yang dampaknya kecil. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya mau kita belajar dua hal. Ternyata kedahsyatan sebuah pilihan itu bukan karena dampaknya saja. Yang pertama, di mana letak dahsyatnya sebuah pilihan? Dahsyatnya sebuah pilihan yang pertama adalah kemampuannya untuk membentuk kita dalam mengambil pilihan selanjutnya. Kemampuannya dalam membentuk pola kita ngambil keputusan. Membentuk pattern kita. Kebiasaan kita ngambil pilihan. Jadi pilihan sekecil apapun Bapak Ibu, ketika diambil itu tanpa sadar, Anda sadar atau tidak, membentuk pola Anda ngambil pilihan.
Ini yang dahsyat. Sekecil apapun itu, termasuk tadi pilihan makanan. Itu ngebentuk cara kita milih. Kalau orang pilih dengan ceroboh, nggak pertimbangin aspek kesehatan, udah banyak makan mie instan belum seminggu ini dan sebagainya. Dia tetap akan memilih itu untuk hal yang besar juga nanti. Dia akan memilih dengan cara yang sama, kebiasaan yang sama. Kenapa? Bukan karena dia hari itu ceroboh. Banyak orang bilang kan, aduh seandainya hari itu aku tidak ceroboh, aku tidak pilih pilihan itu, pasti aku selamat. Pasti aku gak kayak hari ini ditipu orang. Dia pikir baru hari itu dia salah milih. Orang yang sekali jatuh dalam pilihan yang salah besar itu, udah dia bangun sebelumnya sehari-hari. Kapan dia bangunnya? Mulai dari dia bangun tidur. Di hari pertama dia punya kesadaran untuk memilih. Jadi pilihan kita hari ini, atau lebih tepatnya cara kita memilih. How we choose. Bagaimana kita pick something, choose something. Ambil sesuatu keputusan bagi diri kita. Itu bukan karena hari itu kita ceroboh. Atau hari itu kita bijaksana mendadak. Pilihan itu dibangun dari pilihan-pilihan kecil sebelumnya. Maka tadi saya katakan, dahsyatnya sebuah pilihan bukan karena dampaknya saja. Betul, Anda salah pilih dampaknya dahsyat. Betul, saya setuju. Tapi dahsyatnya sebuah pilihan itu pertama-tama karena kemampuannya untuk membentuk cara kita milih. Jadi kalau orang hari ini terbiasa memilih dengan sembarangan ceroboh, sampai suatu hari dia ketemu persimpangan besar di hidupnya, tetap ceroboh milihnya. Tetap ceroboh. Sebaliknya, orang yang tiap hari mikir panjang kalau mau milih. Ya kadang-kadang orang bilang overthinking ya Bapak Ibu ya. Zaman sekarang tuh orang bilang lu overthinking banget sih. Gitu. Tapi ya kadang-kadang lebih baik overthinking gitu. Karena menimbang, karena mikir. Orang yang setiap hari bijaksana dengan pilihannya tidak mudah memilih. Tidak merasa pilihan itu sebuah hal yang remeh-temeh. Ketika ada persimpangan besar di hidupnya, dia mampu memilih yang benar. Meskipun tetap ada kemungkinan salah juga. Ada. Tapi kemungkinan benarnya lebih besar. Karena apa? Udah terbiasa milih dengan benar sehari-hari. Udah terbiasa memilih dengan benar. Maka Bapak Ibu bisa disimpulkan di sini. Sebenarnya setiap hari kita itu mengalami persimpangan hidup. Selalu ada persimpangan. Bedanya ada persimpangan kecil, ada persimpangan besar. Kalau persimpangan kecil itu mungkin pilihan-pilihan kecil. Pilihan-pilihan kecil hari ini gak berdampak. Misalnya bangun pagi, mau olahraga dulu atau tetap tarik selimut tidur begitu. Itu pilihan kecil yang hari ini gak ada dampaknya. Dan ini saya ngomong ke diri saya sendiri Bapak Ibu. Olahraga itu sesuatu yang kita punya banyak alasan. Anda mau bangun pagi berdoa atau mau langsung buka HP? Pilihan kecil, gak kelihatan hari ini. Gak ada dampak. Persimpangan kecil. Tapi hati-hati. Persimpangan kecil yang Anda ambil membentuk diri Anda dan cara Anda memilih. Jadi kita sebenarnya Bapak Ibu kalau mau didramatisasi, sebenarnya kita semua ini orang buta. Kita ini buta berjalan pada sebuah jalan yang kadang-kadang kita cuma bisa raba dengan tongkat kita. Kita gak pernah tahu di persimpangan besar atau kecil. Kita hanya bisa memilih dengan tongkat itu. Apakah ini tanahnya solid atau gak solid. Nah pertimbangan solid gak solid itu kita gak pernah tahu ini akhirnya nanti ujungnya besar atau kecil. Ada jalan yang solid ternyata tapi ternyata persimpangan kecil. Bangun pagi doa dulu. Olahraga persimpangan kecil. Ada orang lain yang tidur dan sehat juga. Malah ngerokok lagi begadang mancing. Gak pakai tidur. Weh tetap gak sakit-sakit. Kita yang udah makan sehat bangun pagi olahraga pilek batuk mulu. Gak semu-semu itu pilek batuk. Sampai curiga itu TBC. Waduh. Persimpangan kecil kayaknya kok kita kayak gak berguna ya. Kayak begini ya. Kita berdoa pagi-pagi. Tetap jadi karyawan upah UMR. Ada bos kita gak doa pagi-pagi. Punya properti di sana sini. Kok gitu Tuhan ya. Persimpangan kecil. Kita kayak orang buta. Kita cuma tahu ini jalan yang solid aku pilih ini deh. Tapi ada orang yang sembarangan. Ah solid gak solid yang mana aja bebas lah. Yang mana yang paling enak paling gampang.
paling deket jalannya. Yang ini deket, dia pilih situ. Tapi cara dia milih itu akhirnya merekam. Direkam Bapak Ibu sama pikirannya, sama badannya direkam. Sehingga ketika suatu hari sampai ke persimpangan besar, dia gagal. Gagal milih. Misalkan contoh, milih jodoh. Wah itu persimpangan besar Bapak Ibu, jangan pikir persimpangan kecil itu. Persimpangan besar. Kalau orang milihnya benar-benar dipikirin, dia akan lihat ini orang karakternya gimana. Muka boleh cantik, boleh ganteng, tapi kalau karakter buruk, nanti dulu, mundur dulu, mikir dulu. Jangan dihajar aja dengan kata begini, nanti Tuhan bisa ubah karakternya. Bukankah hidup kita adalah perubahan? Wes. Tuhan mampu yang mengubah dari yang rusak menjadi betul, amin. Amin. Tuhan mampu melakukan segalanya, gak ada yang mustahil. Iya betul gak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, artinya bagi yang mau nurut. Kalau pasangan gak mau nurut ya gak bisa lah. Betul gak Bapak Ibu? Jadi kalau hari ini ada anak-anak muda di sini, semoga tidak ada. Yang sedang berkeras hati. Bahwa ini udah toksik nih ya, udah toksik nih pasangannya nih. Tapi dipikir, nanti juga berubah. Udah terlanjur sayang. Udah hilangin terlanjurnya. Sayangnya hilangin. Lihat yang benar ke depan. Itu persimpangan besar. Persimpangan besar. Maka Bapak Ibu hari ini saya mau bagikan bagi kita semua termasuk bagi saya. Kita tidak pernah bisa memilih kapan persimpangan besar itu ada. Yang kelihatan dampaknya dan nyata-nyata entah itu merugikan kita atau menguntungkan kita. Gak pernah tahu kapan. Tapi yang bisa kita kontrol hanya satu. How do we choose? Bagaimana cara kita milih? Jadi firman Tuhan hari ini sederhana Bapak Ibu. Bagaimana Anda memilih? Udah itu doang titik. Tapi perenungannya kalau benar-benar ngikutin dari awal nih. Bapak Ibu akan sampai ke kesimpulan. Pak artinya sampai pilihan kecil pun kita mesti benar dong Pak. Karena kalau kita salah pilihan kecil, ntar kerekam dong. Nah yang mikir sampai begini berarti Anda nyimak dari awal. Yang lost berarti ya udah deh. Nanti Bapak Ibu nonton ulang lagi ya. Tapi yang potongannya gak bisa ditonton lagi. Nanti tanya ke teman lain. Bagaimana kita memilih, menentukan bagaimana kita memilih ke depan. Dan ini sangat krusial Bapak Ibu. Sangat krusial. Kenapa? Karena kalau Anda dan saya bicara mau jadi serupa seperti Yesus. Kudus. Hidup tak bercacat celah. Merindukan langit baru, bumi baru. Semua itu tidak terjadi ketika Anda di ruang IGD sedang kritis. Tidak. Itu terjadi di ruang setelah Anda keluar dari pintu ini dan melakukan kegiatan Anda sehari-hari. Di mana Anda mengambil pilihan-pilihan kecil sampai pilihan-pilihan besar. Mau itu di usaha, mau itu di tempat kerja, mau itu di sekolah, mau itu di kampus ataupun di rumah. Pilihan-pilihan kecil. Orang yang memilih hanya karena oportunis, karena dampaknya enak buat saya, menguntungkan buat saya, gak punya prinsip, gak punya arah, gak punya orientasi, gak punya nilai. Gak bisa serupa seperti Yesus. Mohon maaf. Kita akan tetap mencintai dunia. Kita akan tetap memilih dunia ketimbang memilih Tuhan. Pasti. Pasti. Bagaimana Anda menggerakkan pilihan Anda hari ini. Itu menentukan kemana arah cinta kita arahkan. Kemana arah cinta kita arahkan. Dan ini dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat. Kenapa? Karena memilih itu adalah hal yang paling diremehkan oleh kita manusia hari ini Bapak Ibu. Memilih itu hari ini siapa sih anggap serius? Choosing is privilege. Aku bisa milih, aku punya kehendak bebas, betul gak? Karena privilege ya udah akhirnya kadang-kadang orang boros sama privilege-nya. Sama seperti orang yang mungkin ya Bapak Ibu ya. Anak-anak muda yang punya kekuatan finansial lebih karena orang tua kuat begitu kan. Beda sama kadang-kadang anak-anak yang harus dari awal itu kerja bangun sendiri begitu. Ada kenalan-kenalan yang saya temukan. Ya tentunya di luar ini Bapak Ibu ya. Di luar kekristenan. Itu mereka itu ya karena mungkin dulu kalah di Kalimantan ya. Ya orang kaya itu gak terlalu banyak. Jadi kita bisa lihat gitu. Orang kuat itu gak terlalu banyak kita bisa lihat. Anak-anaknya itu seringkali beli apa gampang gitu. Mau beli ini gampang. Pakai cuma sebentar. Ntar habis itu dibuang gitu. Kita yang orang tua kerja. Kita juga kadang-kadang kalau mau beli sesuatu harus kerja dulu. Jadi lihat
kok mudah banget ya, kok enak banget. Suka beli, gak suka tinggalin. Kalau kita dulu enggak, kita mikir dulu kalau mau beli. Mikir dulu kalau mau beli. Akan dipakai gak nih, panjang gak? Jangan cuma impulsif nih. Jangan cuma karena lagi lapar mata nih. Pikir dulu, kepake gak nih? Kalau kepake dan kita akan mainin jangka panjang, yaudah kita beli. Misalkan apa, sepatu bola gitu ya. Oke, perlu kita beli satu. Sampai sepatu bola kita Bapak Ibu punya jendela. Bapak Ibu tahu sepatu bola punya jendela. Punya ventilasi. Artinya bolong Bapak Ibu. Baru kita mikir beli sepatu apa lagi nih. Tapi teman kita dulu waktu saya SMA Bapak Ibu. Itu setiap main futsal. Kalau seminggu main futsal 3 kali itu sepatu bisa 3 kali beda-beda. Dan mereknya bukan merek-mereknya abal-abal Bapak Ibu. Bukan merek beli di pasar baru. Bukan. Itu merek-merek yang terkenal. Paling enggak merek distro lah itu. Kita lihatnya, wih keren banget ya. Kenapa ya? Oh karena dia punya. Lihat Bapak Ibu, ada perbedaan antara orang yang punya banyak sama yang punya terbatas. Sama seperti hari ini Bapak Ibu, mari kita kaitkan ke kerohanian kita. Bukankah pilihan kita hari ini terbatas? Karena Anda memilih dalam usia 70-80 tahun. Kenapa hari ini kita boros sama pilihan kita? Apa buktinya boros? Anda milih sembarangan, saya milih sembarangan. Milih yang ditonton sembarangan. Milih yang diomongin sembarangan. Milih yang dilakuin sembarangan. Milih perlakuan sama orang sembarangan. Bukankah kita boros pilihan itu namanya? Oke Pak, gak berdampak kok, itu gak kelihatan kok. Gak ada apa-apa kok, aku selamat. Gak dimusuhin orang kok. Iya hari ini. Tapi jangan lupa, tadi kita udah kembali ke poin pertama kita. Pilihan-pilihan kita sehari-hari itu ditabung, diakumulasi. Ditabung kemana? Ditabung ke habit kita memilih. Jadi hari ini Bapak Ibu kalau Anda memilih, maaf ya, Anda ceroboh. Ada orang-orang yang ceroboh kalau milih ya. Dia mau beli apa, beli ngutang dulu kalau bisa gitu ya. Itu bukan karena dia hari itu pengen ngutang. Itu udah lama kayak begitu cara milihnya. Dia gak tahu prioritas mana. Bagaimana cara ngatur keuangan gak tahu. Atau mungkin kalaupun dia tahu, tapi dia memilih untuk tidak ikutin apa yang dia tahu. Kok bisa Pak orang ceroboh begitu? Sehari-hari dia ceroboh. Dari pilihan kecil dia ceroboh. Itu membentuk habit dia. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau kita bilang aku memilih Engkau Tuhan. Aku memilih Engkau. Bagaimana pilihan kita hari ini? Gimana? Jangan tunggu pilihan besar. Tunggu ada orang yang datang nodong kita dengan pisau. Pilih Yesus atau murtad. Baru kita pilih Yesus. Nggak mungkin Anda bisa pilih Yesus waktu sehari-hari Anda nggak pilih Yesus. Nggak mungkin pisau ditodong di leher lagi apalagi. Nggak mungkin. Sehari-hari milih dunia gitu. Yang lebih didengerin hal duniawi. Yang nggak salah dengan hal duniawi. Kita butuh hal duniawi. Contoh misalnya kerja, koneksi dan lain-lain itu perlu. Tapi jangan tenggelam di situ. Punya waktu. Punya saat di mana kita mencari apa yang Tuhan mau. Dengar firman. Dengar lagu-lagu yang membangun kita. Belajar. Itu pilihan kecil. Gak signifikan. Dan itu akan membantu kita. Untuk memilih di persimpangan besar suatu hari di hidup kita. Maka kalau orang mau jadi serupa Yesus. Step pertamanya apa Bapak Ibu? Langkah pertamanya apa? Memilih dengan benar. Memilih dengan benar. Kenapa? Pilihan yang benar membentuk cara kita memilih. Pilihan yang benar membentuk cara memilih. Jadi cara memilih itu yang mahal tuh Bapak Ibu. Hari ini tuh kita udah punya pola memilih loh. Yang kita warisi dari kita zaman SMP, SMA, kuliah. Waktu sebelum mengenal kebenaran. Udah banyak warisan kita. Hari ini. Apakah Anda berani mengubah pola Anda memilih? Yang mana kedahsyatan kedua dari sebuah pilihan adalah. Ia tidak bisa dengan mudah dibelokkan pada saat Anda dan saya ingin memilih dengan benar. Gak bisa. Gak bisa. Orang udah terbiasa memilih pilihan kata tertentu ketika marahin orang. Dia gak bisa tiba-tiba langsung berkata-kata manis waktu mau marahin orang. Gak bisa. Gak bisa. Dasar bodoh. Misalnya. Pakai otak. Mata pakai. Gak bisa besoknya. Kalau boleh dilihat yang benar ya sebelumnya ya. Gak bisa. Gak bisa. Tetap paling gak mata. Mata pakai. Paling gak begitu.
Paling enggak. Kalau Anda sungguh-sungguh merenungkan ini, kita tuh jadi hidup dalam kegentaran loh Bapak Ibu. Kayak milih itu ya, milih itu sebuah hal yang serius kan. Milih itu hal yang serius loh. Karena dia membentuk pilihan, membentuk cara kita milih. Dan ketika kita suatu hari mau milih yang benar, gak gampang langsung berubah. Cara kita langsung bijak. Gak bisa. Jadi setiap pilihan Bapak Ibu setelah Anda dengar firman ini, kalau benar-benar Anda taruh di hati dan kita hidupi bersama. Every choices matters. Every choices matters. Pilihan sekecil apapun penting. Dan kita berhati-hati gunain pilihan kita. Kita sadar, aku memilih gak dalam waktu yang lama. Ini pilihanku terbatas. Itu cuma 70-80 tahun. Itu pun kalau sampai 80. Kalau sampai 45, 50. Kita semua gak ada yang tahu Bapak Ibu. Dan masalahnya, kita sudah punya tekukan lama. Udah punya tekukan lama. Ini yang jadi masalah. Makanya ketika hari ini kita bilang, aku memilihmu Tuhan. Aku ingin mencintaimu Tuhan. Itu tuh mulut sama kelakuan beda Bapak Ibu, betul gak? Mulut sama kelakuan beda. Waktu kita ngerasa, Tuhan aku mau menyenangkanmu. Kalau mungkin Bapak Ibu kan di sini dulu sebelumnya belum di GSKI kan Bapak Ibu ya. Kan ada lagu tuh, Tuhan ku mau menyenangkanmu, betul gak? Tuhan bentuklah hati ini. Tapi pas Tuhan bentuk, kita ngelawan. Tuhan itu orang kok goblok banget Tuhan. Bodoh banget tuh orang. Lah kan lu minta dibentuk hatinya, betul gak? Ayo pilih dong sekarang, jangan keluar kata goblok lagi dong. Jangan jatuh-jatuhin dia dong, jangan jelek-jelekin dia lagi dong. Pilih yang benar, pilih yang kudus. Apa yang Anda pilih hari ini menentukan pilihan Anda ke depannya. Maka pilihan kekekalan kita, pilihan kekal kita, Tuhan atau dunia, itu bukan ditentukan dari 1-2 komitmen di KKR atau di ibadah. Salah. Makanya kalau kita bilang kebaktian kebangunan rohani, menurut saya itu mengandung sebagian kebenaran. Kenapa? Sebagian karena itu bisa jadi titik mulanya, betul. Tapi kebangunan rohani sesungguhnya bukan di situ. Waktu Anda di luar milih sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, yang Anda pelajari lewat kebenaran, itulah kebangunan rohani di sana. Di sanalah kita dibangunkan Tuhan untuk memilih yang benar, dan akhirnya apa? Membentuk kodrat ilahi. Jadi pilihan yang benar tuh kaitan nanti ke kodrat ilahi. Sampai titik orang tidak bisa salah milih. Aduh mati gak Bapak Ibu? Gak bisa salah milih loh. Saya persiapin khotbah ini saya stres juga. Kira emang lu bisa gak salah milih? Lu pagi tadi aja udah salah milih. Makan makanan berlemak. Aduh saya agak nyesel juga tadi karena lapar banget kan. Jadi ambillah satu makanan yang sebenarnya ya harusnya jangan makan pagi-pagi begitu ya. Saya agak nyesel juga, aduh Tuhan harusnya tadi tahan juga dikit nih. Itu soal kecil loh Bapak Ibu, kecil banget. Tapi aduh meleset. Habis ini khotbah soal ini lagi. Gimana kita gak gila Bapak Ibu ya? Ya udah khotbah begini terus kita juga masih compang-camping kan. Berarti masih pelajarannya masih jauh nih. Kurikulumnya masih panjang nih. Tapi paling gak Bapak Ibu, kalau bahasa orang ya boleh agak kasar dikit Bapak Ibu ya. Yang penting kita ngomongin dulu lah. Kalau orang Surabaya bilang penting bacotnya dulu ya gitu ya. Ngomong dulu deh, kita ngomongin dulu deh. Biar ngantem diri sendiri begitu, hajar diri sendiri gitu. Hajar dulu. Baru nanti ayo kita hidupin pelan-pelan. Hidupin pelan-pelan. Kita bergumul pelan-pelan. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu, waktu kita doakan seringkali, Tuhan aku mau pilih Engkau. Engkau cukup bagiku. Tapi kok sehari-hari aku gak cukup sama Tuhan ya. Rasanya aku kok kayak masih perlu yang lain ya. Coba kita perhatikan cara kita milih sehari-hari. Karena itu menentukan nanti ketika kita pilih dosa, keinginan dunia, keinginan daging, atau pilih Tuhan. Itu pasti. Mau pilih nonton berjam-jam atau buka Alkitab, itu pilihan tuh. Mau pilih ngomongin orang atau mau pilih diam aja. Nggak mau nerusin omongan orang meskipun kita dengar, oh gitu ya dia orangnya. Oh ya udah. Sedengar dan berhenti. Listen and stop. Kalau orang barat teman saya di Amerika bilang listen and shut up. Dengar dan diam, udah. Nggak usah diterusin lagi. Jangan orang cerita, ih dia begini loh begitu. Ih masa sih? Lu tahu nggak dia begitu loh katanya. Diterusin. Belum tentu kita tahu dari sumber kedua, kita terusin udah. Akhirnya terbangunlah opini yang jelek dari orang lain tentang dia. Padahal belum tentu kita benar tahu. Belum tentu benar. Itu pilihan loh. Mau terusin perkataannya atau tetap diam aja. Listen and shut up. Dengar dan diam. Udah cukup.
Oh ya udah tahu. Tapi selama belum terbukti dan gak perlu diomongin, gak usah diomongin. Diam. Pilihan kecil loh. Makanya pilihan-pilihan itu yang membawa kita untuk benar-benar cinta sama Tuhan apa enggak. Dan perhatikan Bapak Ibu, semakin sering Anda memilih yang benar. Pilih yang benar ya, yang sesuai firman tuh. Yang kita tahu apa yang udah kita pelajari sekarang mesti dilakuin nih. Kan nurani Anda bicara tuh. Nurani kita ngomong tuh, ikutin. Dan ketika Anda ngikutin Bapak Ibu, buktikan. Waktu ada doa ke Tuhan, nyari Tuhan nih. Mau Anda doa benar-benar di ruang doa, ataupun Anda lagi di mobil tapi Anda seperti saat teduh begitu ya. Itu connect ke Tuhannya. Waduh, beda Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan lebih gampang ditemui dengan ini kita ya, enggak ya. Semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan. Tapi kalau hati kita bersih, hati kita plong gitu ya. Kita gak salah depan Tuhan. Kita tuh gak ada beban ketemu Tuhan loh Bapak Ibu. Gak ada beban. Beda sama kalau kita milih sembarangan, ngomong sembarangan. Habis itu mau pergi ke gereja. Aduh dosaku banyak Tuhan. Aduh banyak salah nih. Jadi istilahnya pergi ke gereja kan benerin dosa doang gitu ya. Bukan dia belajar untuk upgrade, tapi hanya untuk membersihkan kesalahan yang lama gitu. Meskipun dosa gak bisa kayak dibilang bersih-bersih ya. Tapi saya pinjam istilah kata, kita hanya sibuk bersihin dosa akhirnya. Ya betul dosa harus dibersihkan, harus diselesaikan. Tapi Tuhan mau kita gak berangkat, gak hanya diam di dosa itu saja. Tuhan mau kita naik level. Bagaimana cara naik level? Pilihan kecil sehari-hari. Supaya ketika kita milih, benar-benar yang kita pilih itu Tuhan. Yang kita pilih itu menggores cinta kita pada Tuhan. Nah hari ini kita punya pilihan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Memilih untuk menggores pilihan kita dengan pola yang baru. Atau ya udah pakai pola lama lagi. Pilih sembarangan. Dan tidak bisa diubah dengan singkat. Kita harus sengaja pilih Tuhan. Sengaja. Bukan karena keadaan. Aduh udah susah, ketimpa masalah, sakit. Tuhan aku pilih Tuhan. Gak salah yang kayak begini, gak salah. Masih mending nyari Tuhan. Ada orang yang udah ketimpa pun masih juga gak perlu Tuhan. Ada juga. Masih mending orang udah ketimpa masalah, ketimpa sakit, ketimpa problem rumah tangga banyak. Akhirnya datang ke Tuhan, Tuhan aku gak mampu. Aku mau cari Engkau. Masih mending. Tapi lebih baik jangan datang ke Tuhan karena sesuatu yang bisa kita peroleh. Tapi datang ke Tuhan justru karena sesuatu yang sudah banyak kita peroleh. Cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, pendidikan pendewasaan Tuhan. Aku datang ke Engkau Tuhan bukan karena mau berkat-Mu. Dan juga bukan karena aku takut neraka. Tapi karena aku mencintai-Mu. Aku memilih mencintai-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Makanya Bapak Ibu saya undang kita nyanyi satu lagu. Ku gores jiwaku. Ini lagu tentang pilihan Bapak Ibu. Gak bisa cinta ke Tuhan tuh, nanti tunggu udah ada masalah baru tiba-tiba cinta sama Tuhan. Biasanya Bapak Ibu gak semua ya biasanya. Kalau orang udah dapat masalah begitu, terus cinta sama Tuhan. Habis itu masalahnya selesai, kembalilah dia ke kubangan yang lama. Kembalilah dia. Kenapa bisa gitu Pak? Karena gak natural. Gak dibangun dari pilihan-pilihan kecil sehari-hari. Makanya kenapa kalau kita lihat orang kok bisa banget serius sama Tuhan ya. Kok bisa baik banget sama orang lain ya. Kok bisa hatinya sedemikian pecah buat orang lain ya. Kok bisa ya. Itu dari pilihan kecil pasti. Gak mungkin tiba-tiba dia memilih yang benar. Gak mungkin dia tiba-tiba mengasihi orang dengan begitu luar biasa. Gak mungkin dia tiba-tiba mencintai Tuhan dengan tulus dan serius. Gak mungkin. Ada pilihan-pilihan kecil yang dia bangun. Dan disitulah kita harus menggores jiwa kita. Ku gores jiwaku. Sama-sama Bapak Ibu. Katakan, ku gores jiwaku. Ku gores jiwaku. Memilih untuk mencintaimu. Cinta yang tak pernah kutemukan. Cinta yang tak pernah kutemukan. Ku pacu hasratku. Pilihan lagi juga. Macu hasrat ke Tuhan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan. Berarti ada godaan untuk bertahan. Ada godaan untuk cintanya padam. Tapi kita pacu hasrat. Agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam.
Kemarau hidupku tak akan meredam. Gelora nan suci di kalbuku, gelora nan suci di kalbu. Pilihan kita nggak mungkin salah kalau kita pilih Tuhan. Pilih yang benar. Tak akan berujung desa bisikanku, berujung desa bisikanku. Tuhan, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Sama-sama kulabuhkan rinduku Tuhan, kulabuhkan. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Di mana engkau ada, di mana engkau senang, itu yang kami cari Tuhan. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi, jalinan cinta kita nan abadi. Orang yang jadi cinta abadinya Tuhan, orang yang cinta abadinya Tuhan, itu Bapak Ibu dimulai dari hari ini. Dari pilihan-pilihan kecil yang sederhana. Mau pilih berjam-jam duduk depan TV atau mau baca Alkitab. Mau ngomongin orang atau mau diam. Mau jelekin orang, mau jatuhin orang, atau kita malah mencoba untuk membangun orang. Kita tutupin, kita ayolah berubah yuk. Itu sesuatu yang kita pilih sederhana Bapak Ibu. Hari ini Anda mengasihi pasangan, mencintai anak atau tidak, itu pilihan kecil. Mau berkata kasar, bahkan menyakiti ketika marah, atau memilih diksi, memilih kata yang memberkati meskipun tetap marah juga, tapi mendidik marahnya, itu pun pilihan. Dan jangan pikir Bapak Ibu itu hal yang kayak, ya itu kan kasusnya itu Pak. Kalau yang lebih rohani mah saya nggak kayak begitu. Kerohanian kita itu di situ Bapak Ibu. Di rumah sehari-hari itulah, di tempat kerja, di kantor, di kuliah, di sekolah, disitulah kita menjadi rohani, menjadi cinta abadinya Tuhan. Dan semua itu dari hal yang paling sederhana, yaitu pilihan. Banyak orang main-main dengan pilihan. Pilih kata sembarangan, pilih perlakuan sama orang lain sembarangan. Caranya untuk menjatuhkan orang, caranya untuk memberikan sesuatu pada orang, caranya untuk mengomentari orang di Facebook, di Instagram, di TikTok yang lain-lain. Itu hal kecil, tapi itu pilihan. Diksi-diksi yang kita pilih, cara-cara yang kita pilih. Entah kita mau nyerang orangnya atau mau nasihatin, tindakannya itu beda tipis loh. Tipis bedanya, tipis. Dan saya lihat misalnya kalau Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lihat di sosial media tentang misalnya ajaran-ajaran begitu kan. Ada yang mengkritik lah, ada yang ini ya, ajaran-ajaran begitu ya. Saya nggak lihat kok jadi nyerang orangnya ini ya. Harusnya kita kalau diskusi ajarannya udah diskusi begitu. Di Facebook, sosial media begitu kan. Nggak usah nyerang orangnya. Bilang pendetanya bodoh lah, pikun lah, apalah. Kita kayak kok gini ya cara orang Kristen milih kata dan milih cara debat gitu loh. Oke, debat tidak terhindarkan, pasti kita diskusi, dialog begitu biasa lah. Tapi apa yang didiskusikan? Orangnya yang diserang, ad hominem begitu kan orang bilang. Atau idenya. Itu pun pilihan loh Bapak Ibu. Itu pun pilihan loh. Cara kita menampilkan diri, itu pilihan-pilihan kecil. Mau kelihatan kitanya yang hebat atau memang kita mau kontribusi. Oh itu beda tipis tuh. Beda tipis. Tipis banget. Dan itulah hal-hal yang Bapak Ibu mohon maaf ya. Ternyata tidak kita sadari hari-hari ini.
Aku memilih terlalu boros. Aku memilih terlalu sembarangan dan ceroboh. Aku harus berubah. Aku harus bertobat. Pak, bagaimana kalau sudah salah pilih, Pak? Terima kenyataan, aku salah. Jangan denial, apalagi merasa nggak salah. Nah, ini yang bahaya nih. Udah salah merasa nggak salah. Ini yang bahaya. Udah salah tapi merasa nggak salah. Tapi ada juga sisi lain. Ada yang udah ngerasa salah, tenggelam dalam rasa salah. Aduh, salah aku. Harusnya aku nggak gituin istriku. Harusnya aku nggak gituin anakku. Aku salah, aku bodoh, aku ini. Bapak Ibu, dua kutub ini janganlah berada di sini. Jangan satu sisi nggak merasa salah, jangan sisi lain merasa salah berlebihan. Yuk, berdamailah dengan diri, ada di tengah-tengah. Merasa bersalah iya, tapi habis itu aku mau berubah. Aku mau tahu apa kesalahanku. Aku terima kesalahanku. Ya udahlah, yang lama nggak bisa diubah. Pendosa punya masa lalu, tapi jangan lupa pendosa juga punya masa depan. Kalau iblis bilang, masa lalumu tuh begini loh, masa lalumu begitu loh. Bilang balik ke iblis, aku berhak punya masa depan dalam Tuhan. Aku berhak punya masa depan dalam Tuhan. Aku mungkin lu jahat, hidupku tidak bisa diampuni. Bagi sebagian orang mungkin sudah sangat fatal. Seringkali iblis intimidasi kita, tapi bilang ke dia, aku berhak punya masa depan dalam Tuhan. Aku berhak punya masa depan. Terima kenyataan, aku salah pilih, aku salah kelakuan, aku salah omongan, aku salah pertimbangan. Oke. Habis itu yang kedua apa Bapak Ibu? Ubahlah cara kita memilih. Ubahlah cara kita memilih. Anda tidak bisa lagi ubah pilihan besar di belakang, gak bisa. Anda hanya bisa memilih pilihan-pilihan besar ke depan yang akan diperhadapkan Tuhan kepada Anda. Makanya sekarang ubah cara milihnya. Gimana caranya? Yuk, satu persatu pilihan kecil diubah. Belajar dari kesalahan masa lalu. Itulah orang yang pintar. Tapi ada yang lebih baik Bapak Ibu. Kalau orang pintar belajar dari masa lalu, orang berhikmat belajar dari kesalahan orang lain. Dia gak perlu ngalamin dulu. Lihat kesalahan orang lain, dia belajar. Wah, saya kalau milih caranya begini, kayak dia nih, bisa habis saya. Itulah yang disebut sebagai mengamati setiap kejadian hidup. Supaya semua kejadian menjadi berkat. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala kejadian, perkara. Mendatangkan bukan hanya yang terjadi pada kita, tapi juga pada orang. Waktu kita lihat orang lain pilihannya prematur, sembarangan pilih. Oh gitu ya cara dia milih ya. Aku jangan sampai kayak begitu. Atau sebaliknya, kok dia berhasil banget hidupnya. Entah itu dalam finansial, kesehatan, kerohanian. Kok dia berhasil ya. Lihat cara dia milih, cara dia hidup gimana. Pelajari. Orang pintar belajar dari masa lalu. Tapi orang berhikmat belajar dari kesalahan orang. Gak usah ngalamin sendiri. Gak usah kita kaki terprosok masuk dalam lubang. Cukup lihat orang terprosok dalam lubang. Oh ada lubang di situ, jangan dilewatin, minggir. Betul Bapak Ibu? Bahwa ini ketika kita keluar dari pintu ini. Kita mau belajar perbaiki masa lalu kita. Bukan masa lalu ya karena gak bisa diubah. Udah jadi, udah selesai semua itu. Tapi cara kita milih. Yuk mari ubah pelan-pelan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Akhir kata, selamat memilih. Karena pilihan bukan doang. Milih doang kok. Pilihan itu segalanya. Pilihan itu selamat memilih. Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Sama-sama katakan. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang kurasakan. Tentu kau merasa yang kurasakan. Kelak kita berjumpa. Kelak kita berjumpa. Berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita. Sekali lagi. Kulabuhkan rinduku. Kami labuhkan rindu kami pada hatimu Tuhan.
di peluk hatimu. Biar kami memilih-Mu, memilih Engkau Tuhan. Tentu Kau merasa ya, kurasakan kami gumuli hari ini. Kelak kita berjumpa, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. 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 Sekali lagi terakhir, sampaikan harap kita. Jalinan cinta kita nan abadi. Bapa, ajari kami lewat kisah Esau. Kami tahu kebiasaan meremehkan pilihan itu sebuah hal yang buruk. Tapi kami masih dalam fase itu. Termasuk saya, Tuhan. Oleh karena itu pagi menjelang siang ini kami bersama-sama ada di hadapan-Mu. Kami mohon ampun untuk setiap kesempatan dan pilihan yang kami boroskan. Yang kami buang sia-sia. Yang kami tahu mana yang benar, mana yang tidak. Tapi kami membuangnya hanya karena kesenangan kami sendiri. Kami tidak memilih Engkau dan kerajaan-Mu. Oleh karena itu Bapa, siang ini jadikan kami semua. Jadikan kami semua siang hari ini Bapa, orang-orang yang mau mulai memilih dengan benar. Menempatkan pilihan sebagai hal yang serius. Bukan hanya sebagai sebuah hal yang sehari-hari dan remeh-temeh Bapa. Ajari kami serius berhadapan dengan pilihan-pilihan yang kami ambil. Kami tahu kehendak bebas kami bukan sebuah hal yang tanpa konsekuensi. Semuanya berdampak. Dan dampak terbesar adalah kami akan sulit memilih yang benar kalau hari ini kami memilih yang tidak benar. Bapak tolong kami, tolong kami. Di singkatnya hidup kami mau benar. Kami mau hidup menyenangkan-Mu. Kami gak tahu kapan kami akan berakhir. Tapi yang kami tahu saat ini kalau masih ada waktu, Bapak, kami mohon kesempatan dari-Mu. Kami tahu Engkau selalu memberikan kami kesempatan. Tapi kami terkadang minder. Kami terkadang merasa susah hati. Kami melihat keberadaan diri kami yang tak kunjung berkenan. Oleh karena itu mohon bantuan-Mu Bapak melalui Roh Kudus. Agar kami bisa menyenangkan-Mu, memuaskan-Mu. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi sesama. Kami tulus menjadi Yesus-Yesus kecil yang menampilkan wajah putra tunggal-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami ini dengan sebuah permintaan. Sertai kami dalam memilih. Tolong sertai kami dalam memilih. Kami tahu itu bukan hal yang mudah. Tolong sertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala senior kami, Bapak Dr. R. Susabdono. Yang dalam masa pemulihan Tuhan selalu memberkati beliau. Menyertai beliau di Jakarta. Doa kami teriring kepada beliau Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan. Apapun yang terjadi semuanya baik kepada beliau, kami percaya. Dan kami yang masih di tempat ini Bapak. Berkatilah kami dengan berkat dari surga. Berkat dari Allah Bapa. Di dalam putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Roh Bapa sendiri yang menolong kita, mendampingi kita dalam memilih. Untuk menjadi kesukaan Bapa. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Untuk menjadi berkat di luar sana. Untuk mengalami kebangunan rohani yang luar biasa di luar sana. Di dalam nama Tuhan kita. Juru selamat kita. Yesus Kristus. Kita menerima berkatnya sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.